Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Pada pagi yang sangat berbahagia ini, pada tanggal 24 Desember tahun 2025, menjelang cuti bersama, menjelang akhir tahun, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang ASN Partnership Resolusi Cerdas di tahun 2026. Dengan tema dapat cuan tanpa ganggu kerjaan kantor dengan subtema HP-mu, cuanmu. Disampaikan oleh saya, Iwan Subhanawan, sebagai seorang pandu literasi digital dari BPSDM Komdigi Republik Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan berkah yang luar biasa, diberikan semangat yang luar biasa, diberikan rezeki yang luar biasa, kemampuan berdiskusi, kemampuan untuk mencerna, kemampuan untuk meresapi apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini oleh saya, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan insight, menginspirasi Bapak Ibu semua dalam rangka mensejahterakan kehidupan para ASN di Indonesia. Baik, salam kenal, saya Mas Bahnawan. Mari saya akan perkenalkan diri. Ini adalah portofolio saya. Saya nama Iwan Subhanawan, seorang PNS dulunya. Kemudian saya beralih sekarang menjadi pandu literasi digital di BPSDM Komdigi. Ini adalah profil saya sebagai narasumber, menjadi dosen tamu di ITB, di Unpad, di Stikes, kaitan dengan perencanaan pembangunan, Kapasitas Reksa Pembangunan, RPJMD, Resra, Renja, dan Sakip. Kemudian saya juga menjadi narasumber di Smart ID-nya Unibrau ya. Bapak Ibu, menjadi narasumber untuk reformasi birokrasi, zona integritas, SKM, IKM, dan Sakip. Kemudian menjadi narasumber untuk tips dan kiat lulus ujian PBJ level 1. Menjadi narasumber pelayanan publik berbasis HAM, menjadi narasumber sampingan cerdas untuk bapak-bapak kantoran. Kemudian narasumber di Pandu Literasi Digital BPSM Komdigi, narasumber juga di Sekolah Lansia Jawa Barat. Penghargaan yang pernah saya ditorehkan selama menjalani pekerjaan saya di PNS, menjadi PNS teladan di tahun 2017 di Jawa Barat, ranking pertama, kemudian menjadi Employee of the Month Pemprov Jabar dari tahun 2021, 22, 23, dan 2024. Kemudian profesi tambahan, saya juga direkrut Bapak Ibu ya, jadi tenaga ahli di PT Robot Anak Indonesia atau RAI, kemudian menjadi pengawas Koperasi Konsumen Keluarga Sejahtera Keluarga Samsat di Cianjur, kemudian menjadi juri wawancara EOTM Jawa Barat. Itu adalah portofolio pekerjaan Bapak Ibu. Nah, selain itu saya memiliki juga portofolio usaha. Pernah menjadi agen tiketing pesawat dan hotel, kemudian menjadi konsultan desain buku cerita anak interaktif, anak jadi pemeran dalam cerita. Tujuannya adalah mencegah balita kecanduan HP, anak sehingga gemar membaca. Kemudian menjadi seorang desainer dan seller baju kasual, rompi, dan jaket, menjadi owner toko online, berkarya di bela pengadaan LKPPRI, Indo Trading, kemudian juga menjadi owner di Shopee dengan nama B1. Kemudian menjadi member pengusaha pencinta Al-Quran, produk kesehatan untuk merek British Propolis, di situ ada Belgi, ada BP Norway, ada skincare, semua produk British Propolis yang memiliki kualitas prima. Kemudian saya pun menjadi dealer emas Public Gold Indonesia di Kota Bandung. Dan yang terakhir adalah menjadi reseller toko kue JNC Bandung. Bapak Ibu mengenal produk-produk ini adalah salah satu portofolio atau beberapa portofolio usaha yang saya jalankan walaupun pada saat itu saya adalah seorang ASN. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sistematika yang akan saya sampaikan yang ada 10 tema. Yang pertama adalah mindset ASNpreneur. Ini adalah fondasi utama.
Kemudian bagaimana mengidentifikasi peluang usaha aman dan legal. Kemudian ada value proposition, nilai unik sebuah produk. Kemudian bisnis model sederhana untuk ASN. Bagaimana manajemen waktu. Ini adalah kunci ASN-planner. Kemudian bagaimana cara melaksanakan marketing dasar. Di situ ada digital marketing dasar. Kemudian tentu saja Bapak Ibu harus mengolah manajemen keuangan usaha kecil seperti apa. Yang berikutnya adalah bagaimana etika dan regulasi untuk ASN. Ini nanti akan kita bahas bersama-sama. Kita akan diskusi bersama-sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu memiliki semangat yang sama. Bagaimana nanti saya ingin sampaikan juga pesan dari Ketua Korpri, Kepala BKN, Prof. Judan. Nanti kita akan tayangkan. Berikutnya adalah resiko usaha dan cara menghindarinya. Kemudian yang 10, bagaimana cara memulai usaha dari nol. Bapak Ibu, HP-mu, cuanmu, ASN Prinsip, ini adalah bonus akhir tahun, resolusi tahun 2006. J-nya apa? J-nya adalah cuan. Maka Januari, lakukan, lakukan, lakukan. Maka cuanmu itu akan bertambah. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pesan Prof. Judan pada saat menyampaikan pembukaan pada agenda Amazing ASN, Amazing Nation dengan tema ASN berbisnis. Mari kita dengarkan Bapak Ibu videonya. Bagaimana para ASN anggota Korpri ini bisa sejahtera. Oleh karena itu kita harus mencoba melihat keluar bagaimana ASN dan keluarganya bisa berwirausaha agar bisa meningkatkan pendapatan secara halal tanpa mengganggu kinerja kita sebagai ASN, sebagai anggota Korpri. Maka Korpri mencari pemikiran-pemikiran menggandeng perbankan. Bagaimana bank nanti bisa berkontribusi untuk memberikan pelatihan kewirausahaan, pelatihan marketing, bantuan atau fasilitas pembiayaan, termasuk dari Kementerian UMKM. Bagaimana ini bisa mendorong para ASN berwirausaha. Semangatnya adalah ASN bisa berkinerja tinggi, satu keluarga bisa sejahtera, putra-putrinya bisa sekolah yang setinggi-tingginya, mendapatkan pekerjaan yang terbaik, syukur-syukur bisa membangun bisnis berwirausaha, sehingga bisa merekrut tenaga kerja yang sebanyak-banyak. Kalau ini bisa kita lakukan, akan sangat besar kontribusinya membantu pemerintah mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, yang meningkatkan kualitas pendidikan, dan seterusnya. Bapak Ibu barusan disampaikan oleh Prof. Yudan, beliau adalah Ketua Umum DP Korpri Nasional, sudah sangat jelas bahwa ASN berdaya negara sejahtera. Maka ketika ASN melakukan kegiatan yang membantu pemerintah, membantu masyarakat, maka sejatinya ASN itu mampu ikut terus serta secara aktif dalam membuat atau mengembangkan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat yang di sekitar sana, di sekitar kita maksudnya, itu bisa diberikan lapangan pekerjaan. Dan itu peran aktif dari ASN. Bapak Ibu coba lihat dari data yang disampaikan oleh Prof. Yudan di sini bahwa jumlah ASN kita di Indonesia sampai tanggal 1 Juli 2025 sudah mencapai angka 5.221.381 orang. Berarti ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, kalau mereka semua juga memiliki kemampuan untuk berbisnis, berwirausaha, maka dampaknya ke Indonesia itu akan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang hari ini hadir, mari kita semangati berkomitmen dengan kuat. Marilah kita mulai dari diri kita, dari hal-hal yang paling mudah. Apa yang bisa dilakukan oleh kita untuk membantu negara ini menciptakan lapangan pekerjaan. Bapak Ibu, kalau hanya mengandalkan gaji Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa melihat masa kerjanya ada di sana, berapa rupiah yang diterima dari gaji dan tunjangan, baik struktural maupun fungsional. Ini tidak cukup kalau Bapak Ibu ingin menyekolahkan anak, ingin mendapatkan biaya pendidikan yang tinggi, sampai ke luar negeri misalnya, biaya kesehatan, biaya perumahan,
biaya kendaraan, dan sebagainya. Maka kalau hanya mengandalkan gaji, Bapak Ibu sudah terkenal. Kalau tanggal 1 biasanya bagaimana coba? Mari kita lihat. Tanggal 1 digajian, apakah uangnya tersisa? Biasanya kan Bapak Ibu mengadopsi kebiasaan terima, kasih. Terima, kasih. Begitu Bapak Ibu ya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini adalah jumlah tadi kalau Prof. Judan, ini dari Kemen ke UKM. Ada perbedaan sedikit, tapi kita pakai yang tadi Pak Prof. Judan bahwa sudah ada 5 juta angkanya. Dan P3K seperti apa, ini sudah semakin banyak di kita. Alhamdulillah teman-teman P3K sudah bergabung juga, sudah dilantik kalau di Jawa Barat kemarin yang pada waktunya. Selamat berkinerja dan mulai berpikir gajimu itu tidak cukup untuk menyelesaikan semua kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier rumah tangga Anda. Mari kita berikutnya lanjutkan. Nah, apa yang menjadi alasan Bapak Ibu berbisnis? Di sini saya menyampaikan dari sumber Kementerian UMKM. Alasan dan etika bisnis. Yang pertama untuk alasan berbisnis Bapak Ibu. Pasti ketika bisnis tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, berbisnis bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Dapat digunakan untuk dana darurat, tabungan, investasi, atau Bapak Ibu ingin liburan keluarga kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengoptimalkan potensi diri. Bisnis bisa menjadi media produktif untuk mengoptimalkan waktu dan potensi keterampilan yang dimiliki. Berikutnya, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Berbisnis bisa menanamkan mindset mandiri, kreatif, dan inovatif. Baik itu ke diri sendiri maupun di lingkup keluarga. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu walaupun baru masuk kerja, persiapannya dari sekarang kalau nanti pensiun. Jangan nunggu 1 tahun sebelum pensiun, 2 tahun sebelum pensiun. Dari pertama kali masuk menjadi ASN, CASN, dan jadi ASN dilantik, maka mulailah dari awal. Karena itu akan menjamin masa tua dan akan lebih sejahtera. Berikutnya, cari usaha yang legal. Legal peraturan ASN diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2001 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mencabut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta menerangkan bahwa jiwa berusaha ASN harus ditumbuhkan. Tapi ingat, ada etikanya. Nah, etika seperti apa? Mari kita bahas satu-satu. Hindari konflik kepentingan atau COI, konflik of interest. Dalam menjalankan bisnis, ASN tidak boleh berkaitan langsung dengan tugas dan pokok ASN dalam bekerja. Berikutnya, tidak menggunakan fasilitas negara. Dalam berbisnis tidak boleh menggunakan milik pemerintah seperti mobil misalnya, mobil dinas, rumah dinas maupun ruang kantor pemerintahan. Berikutnya adalah transparan dan akuntabel. Memiliki rekening terpisah, catatan keuangan dan catatan bisnis guna melancarkan usaha yang dijalankan. Bisnis harus legal, harus halal, dan etis. ASN tentu saja harus menghindari bisnis atau usaha yang bertentangan dengan peraturan perundangan, misalnya jual narkoba, jual minuman keras, hal-hal yang memang dilarang baik itu saran agama maupun perundang-undangan. Berikutnya adalah harus mematuhi peraturan perundang-undangan. ASN dalam berbisnis harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan baik terkait dengan ASN maupun terkait dengan perpajakan. Bapak Ibu semua sudah melihat data yang tadi. Saya akan ajak tentang, karena judulnya ada HPmu Cuanmu, maka itu selalu dikaitkan dengan digital. Kebetulan saya di Komdigi, di Pandu Literasi Digital, maka saya akan memberikan informasi Bapak Ibu bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai angka 80,66%. Sementara jumlah penduduk yang terkoneksi internet tahun 2025 itu sudah mencapai angka 229 juta lebih jiwa dari total populasi penduduk di kita adalah 284 juta lebih jiwa penduduk Indonesia tahun ini.
Penetasi ini dari waktu ke waktu sudah dilihat pertumbuhan tingkat penetrasi internetnya dari tahun 2018 sampai dengan 2025 peningkatnya sangat signifikan. Bapak Ibu, kita akan melihat durasi mengakses internet. Rata-rata orang Indonesia ini yang tadi yang sudah terpapar internet atau sudah menggunakan internet, kita bisa melihat bahwa durasi mengakses internet itu rata-rata yang paling banyak di angka 35% itu di tahun 2025 ini itu kategorinya sedang, yaitu 4 sampai 6 jam. Nah, Bapak Ibu di ASN tentu saja memiliki durasi yang lebih panjang ya penggunaan internetnya. Itu bisa masuk ke kategori yang 7 sampai 10 jam atau malah sangat lama, lebih dari 10 jam. Nah, saya akan sampaikan juga, ini perangkat untuk mengakses internetnya itu adalah dalam bentuk apa coba alatnya. Yang terbanyak betul Bapak Ibu adalah smartphone atau handphone. Itu mencapai angka 83,39%. Dan yang lain-lainnya secara berurutan itu turun. Tapi demikian saya lihat bahwa hampir rata-rata orang di Indonesia sudah memiliki internet. Dan ini kalau dibayangkan sebagai sebuah bisnis, berapa smartphone yang dibelanjakan oleh orang Indonesia untuk membeli smartphone, belanja berapa uang tuh? Dan rata-rata setelah dapat handphone, mungkin tidak satu atau tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga, dan rata-rata menggunakan data atau WiFi untuk mengakses internet. Itu semuanya adalah cuan. Bayangkan Bapak Ibu kalau HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, maka cuan yang tadi berkembang itu sangat mubazir. Maka Bapak Ibu berpikir cerdas bagaimana HP-mu harus digunakan menjadi produktif dan itu bisa menghasilkan cuan. Mari kita berikutnya sampaikan. Nah, Bapak Ibu tadi yang saya ceritakan, Bapak Ibu masuk ke tipe mana? Pada saat gajian di tanggal 1 atau di akhir bulan misalnya. Senang pastinya saat menerima gaji dan tunjangan atau TPP. Dan di saat yang sama juga sedih. Karena gaji dan tunjangannya, uangnya itu juga bablas. Konsepnya terima, langsung kasih. Coba Bapak Ibu, siapa saja yang masuk di tipe A? Silahkan komentar di Zoom-nya, di line chat-nya ya. Silahkan. Waduh, yang tipe A banyak juga nih. Sekarang yang tipe B. Bapak Ibu yang tipe B, mereka yang menerima gaji yang sama di tanggal yang sama dan tunjangan, kemudian langsung menyisihkan untuk investasi atau ditabung. Misalnya beli saham dan lain-lain, deposito lain-lain lah. Atau membeli emas misalnya. Lalu berikutnya baru belanja kebutuhan primer, biaya listrik, PDAM, bayar sekolah atau kuliahan anak, biaya kesehatan, dan tentu saja Bapak Ibu ingin dong setiap akhir minggu atau akhir bulan itu healing, rekreasi keluarga, kuliner, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu yang tipe B, silahkan sampaikan di live chat-nya. Wah, ini hebat nih Bapak Ibu sudah mampu menyisihkan uang gaji dan tunjangannya setiap bulan untuk kepentingan investasi, tabungan, atau memang yang lain-lain yang nanti itu akan menjadi biaya tadi ketika darurat itu bisa diambil Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tentang mindset tadi berbisnis dan strateginya. Nah, Bapak Ibu saya ingin sampaikan, ini dari sumber dari Kementerian UMKM Republik Indonesia, ada 4 strategi membangun bisnis. Yang pertama, pilih dan rencanakan bisnis model yang cocok. Silahkan, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semua nih. Minat dan bakatnya di mana nih? Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, karena sebetulnya kalau saya kebetulan Muslim, saya diajarin oleh orang tua dulu, coba lihat contoh Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi besar kita. Beliau itu sejak kecil oleh orang tuanya memang diajak bisnis. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Dan beliau mengajarkan bagaimana cara
menjual dengan amanah, menjual dengan jujur, sehingga digelari Al-Amin. Nah, itulah jejak digitalnya Nabi besar kita dalam menjalankan kehidupannya sebagai Nabi, ditunjang oleh niaga, menjadi saudagar. Di umur berapa beliau? 8 tahun, kemudian terus-menerus niaga sampai keliling-keliling di wilayah Jazirah Arab, kemudian menikah dengan seorang saudagar juga, Siti Khadijah, alhamdulillah menjadi pengusaha sukses di Jazirah Arab pada saat itu. Itulah mindset bahwa sebetulnya kita diajarkan untuk berdagang kalau kita cinta Rasul. Yang berikutnya adalah yang kedua, digitalisasi bisnis. Gunakan aplikasi baik yang gratis maupun yang berbayar untuk menjalankan profesi bisnis, mulai dari perencanaan, produksi, keuangan, bahkan untuk melaksanakan marketing atau promosi dan pemasaran. Membangun identitas brand, digital branding, produk apa yang ingin dipasarkan. Yang berikutnya, legalitas dan sertifikasi. Mengurus legalitas usaha mulai dari nomor induk berusaha NIB, sertifikat halal, izin edar BPOM, ataupun sertifikat PRT. Legalitas yang lainnya ini bertujuan untuk membangun kepercayaan konsumen dan membuka peluang mendapatkan akses pembiayaan. Bapak Ibu kalau sudah legal dari perbankan juga tidak akan sulit ketika Bapak Ibu membutuhkan tambahan modal. Berikutnya adalah strategi membangun bisnis adalah evaluasi dan pengembangan produk. Lakukan evaluasi terhadap produk yang laku, promosi yang efektif, atau kendala yang terjadi. PDCA, Plan, Do, Check, Action. Cek lagi, evaluasi lagi, apa yang kurang? Cara menjualnya kah? Cara promosinya? Atau memang barangnya tidak berkualitas? Berjualan bukan hanya tentang barang, tetapi juga bisa tentang jasa. Bapak Ibu yang memiliki kemampuan orasi, kemampuan menyusun PowerPoint yang bagus, kemampuan namanya public speaking yang bagus, Bapak Ibu bisa menjadi seorang narasumber hebat. Silahkan. Dan itu bayarannya juga per jamnya luar biasa. Jadi ada barang dan jasa. Kemudian lakukan scale up apabila produk terus berkembang. Adaptasi terhadap kendala yang ada, lakukan evaluasi tadi, lakukan lagi scale up. Naikin kelas. Berikutnya mindset dalam berbisnis. Bapak Ibu harus profesional. Nomor satu nih, profesional. Yang kedua adaptif. Yang ketiga inovatif. Dan keempat visioner. Mari kita bahas satu-satu. Profesional, apa tuh? Wirausahawan itu yang profesional tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan standar, etika, dan komitmen yang tinggi. Dia harus cerdas, harus smart, memilah produk mana yang memiliki kualitas yang terbaik, dan kepuasannya itu ada di pelanggan. Dia harus bertanggung jawab penuh atas kualitas produk yang atau jasa yang dia pasarkan. Karena brand dia itu pasti akan dikenal. Bapak Ibu harus melakukan juga adaptif. Dia terbuka terhadap perubahan baik dari eksternal, kondisi pasar misalnya, maupun internal, kondisi tim atau operasional kita. Harus siap nih dengan strategi lain apabila strategi yang dijalankan tidak relevan. Jadi kalau plan A-nya nggak jalan Bapak Ibu ya, ganti ke plan B, ganti ke plan C, ganti sampai plan Z kalau disiapkan. Itulah roadmap usaha. Ketika ada yang kurang baik, Kaizen, perbaiki. Kaizen itu ya perbaiki. Improvement terus, perbaiki. Yang berikutnya adalah tentu saja Bapak Ibu harus inovatif. Disinilah inovatif itu adalah kemampuan Bapak Ibu untuk melihat peluang. Peluangnya hari ini, penduduk Indonesia banyak terkena penyakit misalnya. Jantung nomor 1, ginjal, gula, darah tinggi, hipertensi. Maka produk-produk kesehatan itu menjadi produk yang bisa sangat ditawarkan. Karena kesehatan adalah membantu sesama kita untuk mendapatkan kualitas kehidupan kesehatannya yang lebih baik. Memperbaiki kesakitannya agar cepat sembuh.
Kemudian juga kalau misalnya sekarang lagi happennya itu adalah tentang emas yang juga tinggi nilai harganya, Bapak Ibu siap juga tuh berinvestasi di emas misalnya, atau menjadi pebisnis emas sekalian. Menggabungkan kreativitas yang dimiliki dengan kebutuhan pasar saat ini. Lihat kebutuhan peluangnya di mana, maka Bapak Ibu hadir menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan yang sedang diminati atau sedang dibutuhkan oleh halayak masyarakat di luar sana. Bapak Ibu harus visioner bahwa usaha itu tadi disebutkan oleh Prof. Yudan bukan hanya tentang kemampuan atau kehidupan kesehatan sendiri, tetapi bagaimana kita mengajak seluas-luasnya keluarga, tetangga, saudara-saudara jauh, itu juga harus sejahtera dengan cara membuka usaha, dengan cara kita memberikan peran kepada mereka untuk meningkatkan rezekinya dengan bergabung dalam komunitas bisnis yang bisa sama-sama memenuhi kebutuhan tadi, kebutuhan hidup ya Bapak Ibu, dan semua aspek yang dibutuhkan dalam menapaki kehidupan ini bisa diselesaikan dengan kemampuan keuangan kita. Uang bukan segalanya, tapi dengan tidak ada uang, segalanya tidak ada. Itu saja Bapak Ibu ya, salah satunya. Melihat bisnis itu sebagai sarana untuk memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas ke masyarakat. Betul tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan adalah dalam rangka ingin memperluas dampak sosial kepada masyarakat di sekitar kita. Bapak Ibu, maksud berpikir tadi saya lebih spesifikkan tadi menjadi lebih produktif, kreatif, dan solutif tanpa meninggalkan tugas utama sebagai pelayan abdi masyarakat menjadi PNS. Membangun mental growth, mindset belajar, adaptif, dan anti takut gagal. Artinya Bapak Ibu harus siap action. Begitu hari ini mendapatkan materi ini, maka Bapak Ibu langsung lakukan praktek. Pilih mana bisnis yang menurut Bapak Ibu bisa dilakukan dengan modal yang sekecil-kecilnya, tetapi mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah prinsip ekonomi yang harus kita perjuangkan, Bapak Ibu. Berikutnya adalah tadi harus memahami batasan etika ASN, tidak konflik kepentingan, tidak menggunakan jabatan untuk bisnis. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, mari kita identifikasi peluang usaha yang aman dan legal. Bapak Ibu lihat kalkulator di sebelah kiri atau di kanan Bapak. Jadi kiri kanannya ada 3 orang ASN menggunakan pakaian korpri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang cerdas, untuk mendapatkan uang, nanti tinggal hitung nanti, ini ada kegiatan yang bisa tanpa menyita waktu Bapak Ibu. Salah satunya adalah, mungkin bukan salah satu, ini ada salah 5, digital content, komisi atau afiliasi, reseller dropship, kemudian konsultasi non-benturan kepentingan, investasi legal dan aman. Tadi saya cerita, baik itu di saham, deposito, investasi berjangka, dan lain reksadana, dan sebagainya. Dan yang sekarang lagi ngehit Bapak Ibu, tentu saja dengan menjadi seorang dealer emas. Nanti saya sampaikan di ujung nanti ya, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu kalau ingin berjualan secara praktek, nanti di akhir agenda ini saya akan berikan link untuk daftar. Nanti saya akan sapa one by one, person to person, untuk diskusi lebih mendalam, kaitan bagaimana investasi atau usaha yang aman, dan tidak ada benturan kepentingan di dalamnya. Setuju Bapak Ibu ya? Nanti kita akan sampaikan secara bertahap. Bapak Ibu tentu saja harus menilai produk jasa yang akan dijual nanti. Apa masalah yang ingin diselesaikan? Nilainya harus unik nih produknya. Misalnya tadi saya cerita tentang masalah kesehatan, tentang imunitas, kolesterol, asam urat, hipertensi, ginjal, jantung, stroke, kanker. Nah, bagaimana kita menghadirkan namanya herbal, obat yang bisa ikut membantu menekan gejala-gejala ini, malah ikut menyembuhkan ketika sudah terkena penyakit yang saya sebutkan tadi. Kemudian ketika masalahnya finansial, Bapak Ibu, keuangan keluarga misalnya, tadi bisa menggunakan
tema saham, deposito, tabungan, atau investasi dalam bentuk yang sifatnya resikonya tidak tinggi, tetapi mendapatkan keuntungan yang mudah-mudahan bisa luar biasa buat Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu bisa melihat kebutuhan di kantor itu ada mamin rapat walaupun hari ini ke depan di Pemprov Jabar itu sudah ada WFH, rapat-rapat dikurangi karena sudah berbasis Zoom. Jadi makan minumnya sangat berkurang. Tapi untuk ATK kantor, untuk printer dan lain-lainnya karena kebutuhan layanan kepada masyarakat, tentu saja ini masih dibutuhkan. Dan kita bisa support ini, bisa kita jual produk-produk ini tanpa melakukan melanggar peraturan dan etika di ASN. Bapak Ibu gabung saja sebagai toko daring di bela pengadaan LKPP dan itu bisa nanti kita pandu bagaimana masuk ke misalnya ke toko daringnya ada banyak lah di bela pengadaan silahkan pilih. Kemudian, nah kenapa orang harus memilih Anda? Ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sekarang punya HP Bapak Ibu ya, Bapak Ibu coba masuk ke Google atau ke AI, tulis di situ diketikkan nama Bapak Ibu sendiri. Saya praktekkan Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sana ketika Bapak menuliskan nama diri, pastikan betul itu betul-betul Anda ketika muncul dalam AI atau Google. Bagaimana personal branding yang muncul? Karena Bapak Ibu sudah memiliki ASN itu tentu saja sudah memiliki jejak digital. Baik itu ASN yang baru masuk kemarin jadi CASN, P3K, penuh waktu atau paruh waktu, coba dicek masing-masing. Tulis nama di Google atau di AI. Bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini, bisa apa saja. Tulis nama Anda sendiri. Siapa saya? Siapa saya? Kemudian tulis namanya. Misalnya namanya, kan Bapak Ibu punya nama sendiri masing-masing ya. Tuliskan di situ. Sudah Bapak Ibu? Saya tunggu, silahkan. Silahkan nanti berkomentar di kolom chat yang sudah muncul namanya sendiri. Apakah betul itu Bapak Ibu sendiri atau orang lain yang namanya sama? Bisa Bapak Ibu lihat ya di situ kalau muncul. Nah itulah personal branding. Kalau personal brandingnya Bapak Ibu bagus di dalam jejak digital Bapak Ibu, maka yang muncul di situ adalah Bapak Ibu punya status apakah ramah, amanah, transparan, akuntabel. Jadi ketika kita jualan dalam bentuk digital dengan bentuk HP ini, maka yang muncul adalah tentang diri Anda. Personal branding Anda itu sudah muncul siapa Anda, siapa saya. Bapak Ibu silahkan. Dan sekarang ketika sudah Bapak selesai melihat diri sendiri, coba Bapak Ibu ketikkan. Punten, bukan ngajarin. Bapak Ibu tolong masuk, tuliskan nama di situ. Nama saya nih, Iwan Subhanawan. Boleh Bapak Ibu mohon bantu responnya silahkan. Kalau sudah bisa melihat, personal branding apa yang muncul di digital atas nama Iwan Subhanawan. Dan itulah jejak digital yang kita simpan sejak lama, bukan hari ini ketika saya mengajar. Tetapi itu dibuat kadang-kadang oleh saya, kadang-kadang oleh lembaga tentang apresiasi seseorang. Bapak Ibu kalau punya value present ini, maka ASN sejatinya dia sudah memiliki branding yang bagus ketika akan mulai melaksanakan bisnis. Karena apakah orang ini ketika jualan bisa amanah tidak? Bisa dipercaya tidak? Bisa transparan nggak? Akuntabel nggak? Barang-barangnya kualitas nggak? Baik, saya lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, value proposition canvas atau VPC, dibacanya PPC gitu, kata orang Sunda. Ini adalah alat strategis untuk menjelaskan produk atau layanan dengan kebutuhan pelanggan dengan cara yang mendalam. Tadi saya ceritakan kebutuhan apa yang menjadi peluang yang bisa kita jual. Nah, Canvas ini membantu bisnis memahami pelanggan melalui customer profile. Tadi profilnya si customer ini sedang apa sih kebutuhannya gitu ya. Nah, ada dari jobnya, dari pennya, dari gennya,
pelanggan. Kita harus melihat DNA-nya pelanggan itu kayak gimana. Lalu kita hadir di situ untuk menyesuaikan dengan produk yang akan kita jual. Di matchkan gitu. Matching point. Ini butuh, ada supply, ada demand, ada supply, and demand. Jadi itulah relate-nya akan sangat korelasi ketika bisa memahami kebutuhan dasar dari orang-orang di sekitar kita atau lembaga di sekitar kita. Customer job, tugas fungsional sosial dan emosional yang coba dilakukan oleh pelanggan. Nah, ini butuh apa nih kalau di tugasnya? Misalnya tadi butuh ATK ya Bapak Ibu ya. Butuh tinta printer misalnya. Kita sediakan tuh. Customer pain, masalah resiko atau pengalaman negatif yang pelanggan saat melaksanakan pekerjaan mereka. Nah, itu kita coba lakukan edukasi, hal-hal yang bisa memberikan kenyamanan buat pelanggan pada saat akan membeli produk yang kita tawarkan. Customer gain, memanfaat dan keuntungan positif yang diinginkan atau diharapkan oleh para pelanggan. Jadi ini yang pain gain job itu ya, customer-nya itu perlu Bapak perhatikan. Kemudian ini value-nya apa? Produk dan service apa yang bisa kita berikan yang membantu menyelesaikan permasalahannya tadi, kesehatan, inovasi bisnis. Kemudian plan relievers. Bagaimana produk atau layanan yang Anda ini mengurangi atau menghilangkan customer pain pelanggan. Mereka sakit, kita butuh memberikan obat. Hadirkan itu Bapak Ibu. Gain creators. Bagaimana produk itu atau layanan Anda itu menciptakan manfaat dan keuntungan yang diinginkan oleh pelanggan kita. Lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus mengenalkan juga ini bisnis model sederhana untuk ASN nih. Apa yang ingin coba dijual? Ini bisnis model kanvas yang diperkecil menjadi 6 komponen saja. Produknya apa? Jasanya apa? Target pelanggannya siapa? Lalu distribusinya seperti apa? Apakah menggunakan jasa-jasa ekspedisi, kurir? Di situ ada banyak ya, ada banyak jasa kurir. Kemudian sumber pendapatannya Bapak Ibu itu apakah modal sendiri, uang dari keluarga, gaji yang disisihkan? Tadi yang cerita saya di awal, tipe B atau tipe A. Kemudian aktivitas utamanya apa? Lalu perhatikan biaya operasionalnya. Sebesar apa? Sebesar apa? Bapak Ibu hitung dengan baik, dengan cermat. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bekerja penuh waktu 8 jam di kantor, nah ini coba perhatikan, ada jam merah nih, jamnya merah, itu adalah sebuah simbol, hati-hati dengan jam merah. Bapak mulai masuk jam berapa? Di saat jam 5 ketika pulang, mau ngapain? Bapak bisa gunakan teknik fokus 2 jam produktif harian, di luar jam kantor. Bapak blocking tuh waktunya agar usahanya tidak mengganggu jam kantor ya. Kemudian buat daftar aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat jam dinas. Bapak bikin checklist tuh, Bapak Ibu ya. Ini boleh, tidak, boleh, tidak, boleh, tidak, boleh, tidak, boleh. Nah gitu, 2 jam aja. Pada saat istirahat, setelah isoma, sholat gitu ya, makan. Nah ada waktu jeda, makanya sholatnya tepat waktu, makannya tepat waktu. Sehingga ada peluang waktu 1/2 jam, sampai jam 1 misalnya, untuk mengerjakan hal-hal yang bisa mendatangkan cuan buat Bapak Ibu semua. Itu diblok tuh Pak Ibu. Dibikin aktivitas rutin harian, mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain. Jadi sudah dituangkan bahwa saya ingin menjadi jutawan miliarder pertama di keluarga misalnya, itu didawamkan, disetet, dijanjikan. Lanjut. Nah Bapak Ibu bisa melakukan digital marketing, membangun branding personal yang aman untuk ASN. Manfaatkan WhatsApp untuk bisnis. Nomor HP adalah aset utama. Bapak punya media sosial nih, ada Instagram, ada Facebook, ada macam-macam. Lalu lari ke marketplace, ada macam-macam di sana. Di Indonesia itu ada bela pengadilan juga, ada di dalamnya ada. Kemudian Bapak Ibu coba bikin narasi sederhana, copywriting gitu ya. Silakan memperkenalkan tentang produknya seperti apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Di SWOT aja Bapak Ibu ya. SWOT aja, treatmentnya apa.
lakukan itu. Kemudian Bapak Ibu lakukan promosi dan tanpa melanggar kode etik. Ya silakan Bapak Ibu menyampaikan dengan WhatsApp itu berpromosi melalui status misalnya. Setiap hari statusnya bukan status tentang menghabiskan data, tetapi status itu produktif. Uang yang digunakan untuk membeli pulsa data itu harusnya digunakan untuk mendapatkan pertambahan penghasilan. Bukan TPP, tapi ini income lebih, sehingga Bapak Ibu nanti di ujung sana akan mendapatkan passive income. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tentang WhatsApp bisnis nomor HP adalah aset utama. Optimalisasikan WA marketing, mindset WA, bikin formula WA, persiapkan lead magnet, konversi ke WA, WA marketing konsisten, konversi ke sales, dan retention. Retention diulang-ulang. Nah, ini tentang strategi WA marketing, konsep WA marketing. WA itu untuk membangun database. Semakin banyak nomor WA yang Bapak Ibu simpan, sejatinya dia adalah database yang sangat signifikan untuk menjadikan itu segmen pasar Bapak Ibu. Database WA ini tentu saja bisa kita konversi, bisa jadi investasi. Setuju Bapak Ibu ya? Mari kita, syarat WA marketing itu wajib dioptimasi di sosmed. Bapak Ibu setelah WA marketing itu Bapak bikin sosmed lalu share. Karena si WA juga bisa di status, bisa di ini. Mana yang paling sering dikunjungi? WA kah atau sosmed kan oleh teman-teman Bapak Ibu. Kemudian WA-nya itu di-save kontaknya. Saling save kontak. Karena saling save kontak itu menyatakan ada keterhubungan, ada ikatan bahwa saya diakui dan saya mengakui hubungan kontak ini. Karena kalau kontak-kontak yang nggak jelas itu kita blokir aja, Bapak Ibu. Kontak-kontak yang kemungkinan dia menipu atau sebagainya, hacking, kemudian scamming, phishing. Hati-hati di dunia digital itu banyak sekali penipuan-penipuan online, itu blokir aja. Kemudian wajib lakukan berkali-kali untuk menegur, bersapa dengan teman-teman di luar sana melalui akun grup atau akun-akun WA yang ada di Bapak Ibu semua. Nah, WA sama dengan cuan. Setuju Bapak Ibu? Ketika database WA itu banyak dan tambah terus kontak WA, mengerti cara konversi menjadi itu adalah cuan. Karena Bapak Ibu di konversi itu adalah bagaimana Bapak Ibu kontak itu menjadi pasar kita. Lalu lakukan pendekatan, lakukan salam-salaman, lakukan sapa kepada mereka, lalu tawarkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh teman-teman Bapak Ibu yang ada di nomor WA ini. Lalu bikin magnetnya tuh di lead magnetnya itu ya. Jadi diurus bagaimana cara memancing untuk save WA. Berikan bahwa semua webinar itu kita berikan gratis, nggak usah berbayar. Karena itu akan sedang mengambil data teman-teman semua untuk dijadikan bahan-bahan pasar ya. Bapak Ibu sering kali kalau kita lewat di jalan gitu, tiba-tiba muncul SMS atau WA dari toko-toko di pinggir jalan itu untuk mampir. Ada bonus gratis A, gratis B, silahkan mampir gitu ya, dengan menunjukkan WA atau SMS yang masuk ke nomor kita. Berikan bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang memberikan manfaat. Maka pelajari produknya, manfaatnya apa buat calon customer kita, calon pelanggan kita. Nah, Bapak Ibu untuk memberikan magnet itu di WA, ya berikan gratisan. Berikan e-book PDF. Kemudian ada program belajar, ringkasan buku, seputar manfaat dari produk, kumpulan tips, materi bermanfaat, event job seminar seperti ini. Itulah menarik teman-teman yang lain nanti siapa itu calon pelanggan untuk masuk dan memberikan
eh, memberikan penawaran atau permintaan tentang produk yang kita jual. Minimal bertanya, lalu tunggu closingnya. Bapak Ibu jangan cepat cepat pundung dalam dunia bisnis, dalam dunia jualan. Ditolak mah tos biasa, ditolak mah sudah biasa. Itulah perjuangan seorang penjual. Dibeli alhamdulillah, tidak dibeli alhamdulillah. Dua-duanya ladang amal. Yang penting Bapak sudah menyampaikan, menawarkan bahwa jualan yang Bapak Ibu jual itu adalah memiliki nilai manfaat. Kalaupun belum terbeli, mungkin bukan pada saat karena memang pelanggannya juga belum memahami produknya atau malah belum memiliki uangnya untuk membeli. Sehingga pada saat nanti insya Allah kalau rezekinya memang untuk Bapak Ibu ya, maka si yang tadi tidak jadi membeli itu suatu saat malah membeli, malah memborong produk yang kita tawarkan. Pada saat itu dia yang awal itu mereka tidak membeli misalnya. Jadi jangan pundung Bapak Ibu, harus bermental baja, siapkan mental yang kuat. Menjual itu tentang kepercayaan diri. Menjual adalah tentang aku, tentang saya, tentang Bapak Ibu. Maka semampu apa Bapak Ibu mengsugesti orang agar mereka Bapak Ibu yang di luar sana menjadi pelanggan-pelanggan setia. Bayangkan ketika Nabi Muhammad menjual, apa yang beliau sampaikan, produknya itu memang betul-betul memiliki apa adanya. Dia jujur, beliau jujur. Beliau jujur menyampaikan bahwa produknya ini memiliki kekurangan di sini, kelebihannya di sini, harganya segini. Maka ijab kabul itu ketika sah, barangnya saya terima, uangnya saya nampi barangna nyanggakeun artosna. Kalau bahasa Sunda gitu ya. Itulah ijab kabul. Apakah Bapak Ibu boleh dapat margin? Apakah marginnya harus kecil? Nah, ini silahkan. Karena ijab kabul itu menyepakati atas barang yang dibeli dengan nilai yang ditawarkan. Jumlahnya berapa? Maka ketika dua-duanya bersepakat membeli dan menjual, maka itu sudah akad penjualan selesai. Dan itu adalah halal Bapak Ibu ya. Kalau barangnya memang barang-barang yang halal. Kalau barang-barang yang tidak halal, itu hati-hati Bapak Ibu. Jangan tadi sampaikan bahwa kode etik di ASN itu jangan menjual barang-barang yang berhadapan dengan agama maupun dengan hukum undang-undang. Tadi kan uangnya harus dipisah, mana uang pribadi, mana uang usaha. Ini prinsip dasar nih. Misalnya, mari kita bikinkan laporan keuangan nih, kecil-kecilan. Ada pemasukan, ada pengeluaran, ada laba bersih, kemudian bagaimana mengelola cash flow dengan modal kecil. Ini seperti apa? Ini Bapak Ibu bisa, karena Bapak Ibu ASN tuh gampang bikin kolom-kolom aja dari Excel, dari apa, dari Word, silahkan ya. Yang enak sih pakai pakai Excel ya, karena bisa langsung dijumlahkan, karena lebih banyak uang, bisa dihitung lah. Nah, etika tadi sudah dijelaskan, tidak memanfaatkan jabatan, tidak memakai fasilitas kantor, tidak jadi marketing multi level, tidak menerima gratifikasi yang berkedok bisnis, dan usaha yang paling aman untuk ASN yang sekarang ini adalah online shop misalnya. Maka Ibu bisa lakukan ini semua. Tapi Abi tetiasa Pak, online shop diajarkan nanti. Kalau Bapak Ibu memiliki keinginan serius, nanti kontak saya, kami akan bantu ajarkan, karena saya dibantu oleh Bela Pengadaan juga nanti ya, bisa dihubungi. Teman-teman dari Bela Pengadaan itu ada Indo Trading, ada Miss Market, ada gratis ongkir, ada padi-padi, ada Grab, macam-macam lah. Nanti Bapak Ibu lihat di Bela Pengadaan AKPP. Kalau Bapak Ibu terbiasa belanja untuk kegiatan dinasnya, maka terbiasa di Bela Pengadaan Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Bapak Ibu tentu saja harus mengenali resiko dan cara menghindarinya. Resiko finansialnya seperti apa, resiko reputasi seperti apa, resiko hukum seperti apa, dan Bapak Ibu harusnya usahanya itu bertahap. Kecil-kecilan atau besar-besar nggak masalah, tapi kalau pemula itu ada startup ya, maka usaha kecil itu ya dimulailah dulu aja dari hal yang kecil yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kemudian kalau bisa tanpa hutang. Kapan ada skema nanti di perbankan memberikan pinjaman dengan bunga yang murah,
Kalau saya sih menghindari, kalau saya sendiri menghindari yang pinjam-pinjam. Yang penting uangnya tadi ditabung, Pak. Disisihkan dari awal. Sisihkan, nanti ketika cukup, modal berapapun kita mulai jalan usaha. Malah kadang-kadang usaha itu nggak usah perlu modal, hanya perlu jaringan. Modalnya ada investor masuk, kita hanya menjalankan saja, ada pembelinya masuk, nanti kita tinggal di tengah-tengah sebagai bisnis operator aja gitu ya, untuk menjadi jembatan membridging kedua vendor dan nanti si pelanggan ini dibutuhkan apa, kita ada di tengah-tengahnya sebagai mediasi. Bapak Ibu harus mulai dari kapan? Dari kapan? Start today. Pilih ide, satu ide misalnya. Kemudian validasi 3 hari. Ide ini cocok nggak? Lakukan validasi. Tanya sana sini. Semacam survei pasar lah gitu ya. Lakukan survei pasar kecil-kecilan. Kalau saya jual A, cek ombak dulu nih. Tes gitu di media sosial Bapak. Atau Bapak share aja lewat grup yang Bapak Ibu kenal. Izin, hari ini saya menjadi ASN yang bisnis. Kan sudah diajarin boleh tadi kata Prof. Yudan. Izin di grup kerja boleh. Hari ini saya mau menjual A, B, C, D. Gitu ya. Lalu lihat eh, responnya, ada aksi, ada reaksi. Aksi Bapak Ibu melakukan ide ini jual. Jual pertama, kemudian scaling, naikin, 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 naikin. Kemudian saya akan memberikan arahan nih. Langkah 7 hari memulai usaha versi ASN. Bapak Ibu siap start today? Siap nggak? Bapak Ibu silahkan di kolom chat. Kalau siap, tunjuk tangan. Bapak Ibu ya. Kalau sudah siap silahkan. Nah, nanti Bapak Ibu praktek. Langkah hari pertama nih dan kedua. Saya bikinkan template nih Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ini saya akan share semua ke Bapak Ibu semua materinya. Yang pertama fokus utamanya ide dan analisis waktu nih. Idenya apa nih? Aktivitas kuncinya Bapak ngapain? Tentukan ide usaha yang fleksibel dan minim intervensi di jam kantor. Misalnya jadi online online shop, reseller, jasa penulisan dan lain-lain. Kemudian hitung jam luangnya, harian pekanan Anda seperti apa. Bapak Ibu tadi saya ceritakan ada timeline harian ya, 2 jam sehari itu untuk menggagas atau mengerjakan bisnis Anda. Kemudian usaha sampingannya apa, tervalidasi dan catatan waktunya itu divalidasi outputnya ini. Satu ide usaha sampingan tervalidasi dan catatan waktunya ini berapa jam dilakukan. Catatan pentingnya untuk ASN, pastikan usaha tidak mengganggu kedisiplinan dan kinerja utama Anda sebagai ASN. Yang kedua, tadi saya sampaikan, hari kedua nih Bapak lakukan riset pasar sederhana. Lakukan riset pasar melalui media sosial atau online untuk mengetahui kebutuhan kompetitor dan harga jual yang wajar. Bapak outputnya di sini, kalau di RPJMD kan ada indikator ya, ada output itu ya, ada catatan penting. Data kompetitornya siapa nih? Dan Bapak Ibu target harganya berapa? Sehingga kita tidak menjatuhkan harga pasar di sana, tetapi kita beriringan, saling menopang dengan harga yang lain. Misalnya harga sebuah pensil, kita jual dengan harga 1.000. Kompetitor kita jualnya di sekitar itu juga kan gitu, nggak jauh-jauh. Dengan merek yang sama, dengan kualitas yang sama. Gunakan waktu di luar jam kerja, tentu saja ini di jam istirahat atau malam hari. Hindari browsing non pekerjaan saat jam dinas. Nah ini Bapak Ibu ya. Hindari aja kalau di jam dinas, nanti kalau kecuali istirahat tadi, kemudian di jam-jam malam ya Bapak Ibu bisa melakukan ini. Dan di hari berikutnya, di hari ketiga Bapak Ibu, ini kan 7 hari menjadi, saya menyampaikan ini 7 hari menjadi pebisnis. 7 hari menjadi usaha. 7 hari menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha-pengusaha ya, pebisnis-pebisnis. Bapak Ibu mulai di hari ketiga bikin perencanaan bisnis yang mini aja kecil maksudnya. Buat perencanaan sederhana mini business plan yang mencakup target pasarnya siapa, produk layanannya ditawarkan gimana, bagaimana proyeksi modalnya gitu ya. Nah outputnya adalah tentu saja ada business plan.
Ada bisnis plan nih Bapak Ibu ya, terutama fokus pada modal dan keuangan. Catatan pentingnya nih, jaga agar modal awal terpisah dari gaji ASN, mulai dari modal kecil, bootstrapping atau pre-order misalnya ya. Jadi Bapak Ibu pisahkan gajinya ya, gaji terpisahkan nanti. Untuk modal awal tadi sisihkan dulu nih Bapak Ibu untuk modal. Sepakati dengan keluarga, Bapak Ibu istri, anak, bapak suami istri gitu ya. Kalau suami ya ke istri, istri ke suami. Kemudian hari keempat, persiapan legalitas dan etika. Pahami aturan aktivitas kuncinya nih. Pahami aturan kepegangan mengenai usaha sampingan. Tentukan nama usahanya dan siapkan administrasinya. Misalnya akun bank, media sosial, khusus usaha. Kemudian outputnya adalah daftar peraturan terkait etika ASN dan akun bisnis yang terpisah. Catatannya adalah wajib nih pastikan usaha Anda tidak terkait dengan jabatan atau wewenang Anda sebagai ASN dan tidak menggunakan aset negara atau kantor. Hari kelima ngapain? Nah ini uji coba Pak, MPV namanya. Siapkan produk, bahan baku awal, lakukan uji coba terbatas, misalnya tawarkan kepada 2-3 orang terdekat untuk mendapatkan masukan, minimum available product, MPP-nya kayak gimana nih, layak apa enggak layak gitu ya. Lalu produk layanan jualnya nih siap dijual dan ada umpan balik awal. Cek ombak tadi saya ceritakan. Sampaikan ada cek ombak, ada aksi reaksi, bagaimana nih. Uji coba ini harus dilakukan dengan sangat efisien ya tadi dengan waktu yang 1 jam di istirahat gitu ya. Silakan atau di malam hari atau menjelang pulang silakan. Yang keenam, saya pemesan awal buat materi promosi sederhana aja, foto produk, deskripsi, promosikan melalui akun pribadi atau grup yang sudah dikenal, misalnya WA atau story gitu ya, Bapak Ibu. Saya juga lakukan setiap hari, Bapak Ibu coba masuk ke nomor WA saya, lihat status saya seperti apa di situ. Saya selalu menjual tiap hari, menjual apa yang dibutuhkan oleh keluarga, saudara, teman-teman di luar sana. Outputnya adalah materi promosi dan 10 atau 5-10 kontak yang tahu tentang usaha Anda. Itu sudah masuk tuh bahwa Anda memang sedang berjualan sekarang. Perhatikan, jangan gunakan aset kantor mengatasnamakan investasi dan promosi. Hindari promosi saat jam kerja. Nah, hari ke-7 Bapak Ibu ini peruncian evaluasi. Fokus utamanya, aktivitas kuncinya mulai buka pesanan atau yang secara resmi, peruncian kecil. Evaluasi proses ini hari 1 hingga hari 6. Evaluasi yang tadi hari 1 sampai 6 kayak gimana tuh? Dievaluasi lagi ya. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Lakukan aktivitas Anda, tetapi harus dicek evaluasi. Kemudian Bapak Ibu di sini ada outputnya, usahanya resmi, beroperasi, sudah operasi nih. Resmi, soft launching dan rencana tindakannya kayak gimana. Catatannya tetapkan sistem kerja yang diotomatisasi sebagai jadi pakai ini aja di remote itu ya. Berharapnya seperti itu agar Anda fokus juga dalam saat bekerja, tidak mengganggu pekerjaan Bapak Ibu semua. Nah, pilihan bisnis yang saya tawarkan Bapak Ibu untuk ASN ini bisa keluarganya sendiri atau kalau memiliki modal yang cukup bisa membuka jasa cuci motor. Kalau sudah cukup uangnya nanti naik ke cuci mobil, modalnya juga lumayan. Nanti ada saya bantu dikoordinasikan dengan misalnya JT Wash yang memberikan penawaran-penawaran untuk bergabung dengan grup JT Wash misalnya. Jadi mobil itu bersih tanpa disentuh gitu ya, karena sabunnya langsung merontokkan kotorannya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menjadi agen air minum isi ulang. Itu harganya lumayan. Kalau enggak juga Bapak Ibu bisa memasarkan kepada yang lain menjadi marketingnya aja gitu di produk alat untuk isi ulang ini. Bapak Ibu bisa jualan menjadi agen jualan daging misalnya. Nanti saya kontak dengan Jawara Daging gitu misalnya. Bapak Ibu yang lagi gampang-gampangnya ini melalui agen British Propolis ini. Bapak Ibu hanya modalnya 1,8 juta atau malah bisa hanya 650.000 aja. Bapak Ibu sudah menjadi penjual. Itu take action langsung. Dan saya bergabung di dalam British Propolis ini. Kalau Bapak Ibu butuh nanti tinggal kontak saya. Bapak Ibu butuh 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Silakan kontak saya.
Dan itu betul-betul untuk produk kesehatan dan ini bisnisnya sangat mudah dan lakunya keras gitu. Silahkan aja coba Bapak Ibu sendiri nanti ya. Kemudian Bapak Ibu sekarang lagi ngehit nih harga emas dari waktu ke waktu itu semakin naik, semakin naik, semakin tinggi. Kalau saya beli emas dulu baru masuk jadi PNS ya, sudah diberikan amanah atau diberikan apa namanya pendidikan oleh mama terutama ya. Ini Hari Ibu kemarin itu saya menghargai Hari Ibu karena beliau ibu saya mengajarkan bisnis sejak kecil. Nah itu waktu nih waktu PNS itu ketika dapat rapelan apa arahan beliau? Beliau menyampaikan beli emas, beli emas. Rapelnya itu dibelikan emas. Waktu saya itu di tahun 93 menjadi PNS dulu ya, 32 tahun yang lalu. Itu emas harganya di 24 ribuan gitu, sampai 25 ribuan per gramnya. Bapak Ibu tahu hari ini berapa harga emas? Kalau kita beli 2,5 sampai 2,8 juta per gram. Bayangkan berapa kali lipat Bapak Ibu kalau itu nyimpan uang di emas pada saat itu dan itu nggak dijual sampai hari ini misalnya. Itu kelipatannya udah beres Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang ASN-nya baru dilantik kemarin, tolong ketika dapat rapelan, sisihkan, belanjakan itu ke emas. Simpan emasnya jadi investasi jangka panjang, jadi safe haven. Tetapi ketika Bapak Ibu bukan hanya nyimpan emas, Bapak Ibu bisa jualan emas ketika Bapak Ibu sudah memiliki atau membeli emas 10 gram misalnya. Karena syarat menjadi business owner emas atau dealer emas, Bapak Ibu harus beli dulu emas 10 gram. Emasnya untuk kita, tapi Bapak Ibu punya challenge, punya tambahan untuk komisi ketika Bapak Ibu juga ikut mengedukasi, ikut mengintroduce, memperkenalkan produk emas di toko ini untuk dibeli oleh teman-teman yang lain. Maka ketika teman-teman yang lain yang diintroduce oleh Bapak Ibu, itu Bapak Ibu mendapat komisi. Dan saya bergabung di Public Gold ya. Nanti kita bicara praktek Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa juga jadi agen reseller JNC Cookies. Ini kan mau menjelang hari raya Natal tahun baru, misalnya nanti Lebaran gitu, Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, nanti itu kan rata-rata sering memberikan hampers, memberikan bingkisan ya, atau menyediakan di rumah aja. Saya juga menjadi agen reseller JNC. Silakan Bapak Ibu kalau mau jadi marketing agen reseller, hubungi saya nanti ya. Langsung praktek, mau berapa paket, Bapak dapat komisi juga gitu ya. Atau Bapak ingin juga menjadi kurir apa namanya apa TKI ini, Tiki maksudnya. Ada JNE, JNT, layan parcel dan sebagainya ya. Bapak Ibu juga bisa buka barbershop atau online shop. Silahkan Bapak Ibu, kita akan bantu nanti di prakteknya. Bapak Ibu kenal dengan ini, nah saya akan memberikan contoh kecil aja. Ini Pak Ipo Santosa, beliau ada motivator saya. Beliau ada guru saya di bisnis BP, bisnis Propolis. Dan saya adalah membernya. Mari kita dengar ada 3 tips berbisnis dari rumah. Mari kita simak Bapak Ibu ya. Pengen berbisnis dari rumah, simak 3 tips berikut ini. Inflasi terus terjadi, harga-harga selalu naik, gaji aja nggak cukup. Ada baiknya kita punya bisnis. Lebih baik lagi kalau dari rumah. Kita tahu hanya segelintir orang yang menjadi pengusaha. Karena apa? Faktor modal atau tidak tahu caranya. Ini dia 3 tips berbisnis dari rumah. Cari produk yang sudah jadi, sudah ready. Nggak harus kita bikin sendiri. Mulai dari yang kecil. Modalnya cukup 3 juta atau 5 juta aja. Fokus pada penawaran. Bukan kesibukan yang lain. Banyak orang pengen jadi pengusaha tapi tidak mau melangkah. Nah, saran saya teman-teman, ini sudah waktunya kita bertindak, waktunya kita melangkah. Mulai sekarang, melangkah sekarang. Nah, Bapak Ibu perhatikan, modal kecil, mulai sekarang. Ya, buktikan Bapak Ibu siap untuk menjadi pebisnis dan sudah diarahkan oleh Prof. Judan, Kepala BKN, Ketua DPN Korpi dari pusat. Yuk, ASN berjaya, ASN berdaya, negara berjaya. Karena kita mampu mengajak banyak orang masuk menjadi pekerja kita nanti.
membuat wirausaha dan membangun jalinan bisnis yang kuat dan menciptakan lapangan pekerjaan buat sesama di lingkungan kita. Bapak Ibu, mungkin masih ada ya. Nah ini terakhir penutup. Bapak Ibu dari Menteri ini, kesuksesan bukanlah hal yang hanya bisa diraih oleh segelintir orang dengan latar belakang tertentu. Semangat dan tekad yang kuat merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Wirausaha adalah bentuk aktualisasi diri. Berusaha bukan semata soal profit, tetapi tentang mengenali potensi, mengembangkan ide, memberikan nilai bagi diri sendiri dan sekitar. Selain itu, berwirausaha bukan sebuah pelanggaran, tetapi sebuah peluang jika kita dijalankan sesuai dengan aturan. Berikutnya, peningkatan kesejahteraan melalui ASN-Planner. Wirausaha membuka peluang tambahan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat fondasi ekonomi ASN tanpa melanggar integritas profesi. Berwirausaha tidak harus menunggu sempurna. Wirausaha adalah proses tumbuh, bukan tujuan instan. Namun, yang dibutuhkan bukan modal besar atau rencana sempurna, tetapi keberanian untuk melangkah. Saya ulang, keberanian untuk melangkah. Bapak Ibu silakan ikuti. Silakan dibuka mic-nya. Keberanian untuk melangkah. Mantap Bapak Ibu ya. Yang terakhir, ASN berdaya, negara berjaya. ASN tidak hanya melayani, tetapi juga harus memberi, bisa menginspirasi. Karena ASN yang berdaya adalah cermin dari negara yang berjaya. Kewirausahaan bukan soal meninggalkan tugas negara, namun sebagai ajang memperluas nilai manfaat sebagai seorang abdi negara. Bapak Ibu, itu penutup yang disampaikan oleh titipan Menteri kepada saya untuk dibacakan ulang dalam momen yang baik ini menjelang akhir tahun, menjadi resolusi tahun 2026. Bapak Ibu harus siap, harus semangat menghadapi tahun 2026. Anda harus apa? Tadi J-nya Januari itu apa? Juan. HP-mu, cuanmu. HP-mu, cuanmu. HP-mu, cuanmu. Lakukan sejak hari ini. Saya sudah berikan metodenya, berikan strateginya, dan langkah-langkah 7 hari menjadi pengusaha. Bapak Ibu, demikian, selamat mencoba, selamat Hari Kopi. Izinkan saya mengakhiri agenda hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf. Hal-hal yang salahnya dari saya, hal-hal baiknya itu tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Hari Kopi.